Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang perempuan, yaitu feminisme Indonesia, di mana tokoh yang berbicara ini adalah Ibu R.A. Kartini. Nah, pada pembahasan kali ini ada banyak sekali pembahasan yang dibahas oleh beliau, khususnya tentang membela kaum perempuan. Nah, ini ada kritik-kritik beliau yang sangat keras kepada aturan-aturan yang dianggap beliau itu tidak manusiawi dan tidak masuk akal. Nah, ini ada kritik itu tentang agama, yaitu tentang taklid. Jadi orang beragama itu jangan taklid, katanya Ibu R.A. ini. Maksudnya itu ketika kita beragama Islam, jangan seolah-olah kita merasa benar paling sendiri. Kita merasa benar di situ dan kita taklid. Maksudnya taklid itu mengikuti perkataan orang tanpa mengecek kebenarannya. Nah, seringkali umat Islam itu seperti itu, katanya Ibu R.A. Kartini. Makanya tidak bisa menjelaskan makna dari Al-Quran. Lah, katanya beliau, kami bernama orang Islam itu karena kami keturunan dari orang-orang Islam, dan kami adalah orang Islam hanya pada sebutan nama belaka, tidak lebih Tuhan. Allah bagi kami adalah seruan, adalah bunyi tanpa makna. Lah, lagi pula, sebenarnya agamaku Islam itu karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku sendiri tidak mengenal dan tidak bisa mengenalnya? Al-Quran itu terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Sebenarnya dari kata-kata beliau ini adalah sindiran luar biasa bagi kita, karena kadang kita itu loh, ketika mengaku orang Islam, tapi ternyata kita tidak serius di situ belajarnya. Nah, dampaknya yang dialami R.A. Kartini di kehidupannya itu perempuan yang ditindas. Ketika kaum laki-laki itu suka menafsirkan ayat Al-Quran dengan seenaknya sendiri dan dia taklid di situ, maka perempuan yang menjadi korban, karena sudah seolah-olah menganggap pendapatnya itu sudah paling benar di situ. Lah, makanya R.A. Kartini itu resah bahwa banyak orang itu yang mengaku Islam tapi ternyata tidak mengerti apa tujuan ajaran Islam. Banyak orang itu mengaku Islam tapi masih menindas kaum perempuan. Banyak orang itu sudah membaca Al-Quran tapi ternyata kelakuannya masih menyakiti hati perempuan. Lah, itulah yang disindir habis-habisan oleh Ibu R.A. Kartini. Jadi sebagai umat Islam itu jangan taklid buta di situ. Kita harus mau belajar sendiri, harus berani berpikir di situ. Lah, makanya ini ada kata-kata terkenal dari beliau, mungkin bisa jadi renungan buat kita. Katanya beliau, agama itu memanglah menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Nah, ini adalah kata-kata yang luar biasa sekali maknanya kalau kita dalami. Jadi banyak orang itu melakukan dosa itu tapi tidak sadar, dan di balik itu dia mengatasnamakan agama. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau menyebar di tengah masyarakat dan kita tidak kritis di situ.
Jadi seolah-olah ini sudah baik, padahal ternyata itu menjerumuskan. Makanya katanya Kartini, agama memang menjauhkan diri kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa sih yang kita lakukan atas nama agama? Terus, ya Tuhan, kadang saya berharap alangkah baiknya jika tidak pernah ada agama. Sebab agama yang seharusnya justru mempersatukan semua umat manusia sejak berabad-abad malah menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Orang-orang seibu sebapak saling mengancam, berhadap-hadapan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang esa dan Tuhan yang sama. Ini juga kata-kata sindiran yang luar biasa sekali. Banyak orang itu selalu berbeda pendapat, dan dengan perbedaan pendapat itu malah menjadikan perpecahan. Padahal Islam hadir di kehidupan ini adalah untuk menyatukan semua perbedaan itu untuk menjadi satu, untuk mempersatukan semua umat manusia. Kenapa kok malah jadi perselisihan? Kenapa kok malah jadi perpecahan? Jadi pertumpahan darah di situ. Lah itulah yang dikeluhkan oleh Ibu R.A. Kartini. Kalau memang kenyataannya seperti ini, buat apa ada agama? Padahal agama itu untuk mengatur kehidupan manusia. Mengapa ini malah jadi perpecahan? Lah itulah yang dikritik habis-habisan oleh R.A. Kartini. Lalu ketika beliau banyak belajar, lama-kelamaan beliau mengerti sedikit tentang tafsir Al-Quran. Lah nanti beliau itu belajarnya kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, ulama dari Semarang Darat. Soleh biasa dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Beliau belajar di rumah pamannya Pangeran Arto Hadiningrat. Jadi sang kiai ini menjelaskan kepada Kartini tentang makna surat Al-Fatihah. Usai upacara pengajian, lah di situ terjadi dialog antara Kiai Soleh Darat dan Kartini. Jadi katanya R.A. Kartini, wahai Kiai, selama hidupku baru kali inilah aku sempat mengerti makna dari arti surat-surat pertama dan induk dari Al-Quran yang isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Maka bukan buatan rasa syukur hati aku kepada Allah, namun aku heran tiada habis-habisnya mengapa selama ini para ulama kita melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Lah ini kritik lagi. Katanya beliau, kenapa kok tidak coba ada ulama itu menafsirkan Al-Quran di bahasa Jawa juga? Soalnya Indonesia kan bahasanya banyak, dan kebanyakan mayoritas itu paham tentang bahasa Jawa. Kenapa kok tidak dibuat tafsir khusus tentang bahasa Jawa? Nah itu pikiran-pikiran R.A. Kartini pada zaman dahulu. Nah itulah yang dikritik beliau tentang agama. Terus selanjutnya ini ada kritik lagi. Kali ini beliau mengkritik tentang kaum barat. Jadi tidak hanya bangsa Indonesia saja, tidak hanya ajaran Islam saja yang beliau kritik. Ternyata bangsa barat juga beliau kritik. Katanya beliau bahwa dengan kesungguhan hati kami mengira masyarakat Eropa adalah satu-satunya yang murni, yang unggul dan tak terkalahkan.
Masanya telah lama lampau. Maafkan kami telah mengatakan hal itu. Tetapi, sempurnakah masyarakat Eropa menurut pendapat Nyonya? Lah, ini surat kepada Nyonya Abendanon. Jadi kritik ini ditujukan kepada Nyonya Abendanon. Wahai, kamilah barangkali yang paling akhir yang akan mengakui dengan rasa syukur kebaikan dalam dunia Nyonya yang banyak, sangat banyak. Tetapi, apakah Nyonya akan mengingkari bahwa banyak sesuatu yang bagus, besar, dan luhur dalam masyarakat Nyonya yang acap kali berlawanan dan menjadi bahan cemooh dalam peradaban? Nah, yang diserang Kartini itu kesombongan dari bangsa Barat di situ. Dulu ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia itu seringkali menertawai dan mengejek kebodohan dari bangsa Indonesia. Tapi di situ Kartini terus berusaha maju. Jadi dia berkata akan terus maju dan mengambil sikap menantang. Aduhai banyaknya duka cita dahulu, semacam masih kanak-kanak di sekolah. Para guru kami dan banyak sikap permusuhan terhadap kami. Kebanyakan guru tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid berhak menerimanya. Jadi dulu sistem sekolah itu kan dikuasai oleh Belanda. Gurunya pun juga kebanyakan dari Belanda. Lah ketika ada anak Jawa yang misalnya pintar, dia rajin, tapi ketika gurunya itu Belanda, itu tetap saja murid tidak berhak menerima nilai tinggi. Karena tadi bangsa Barat sudah menganggap bahwa rakyat Indonesia itu bodoh, sudah menertawai di situ. Makanya dikritik oleh R.A. Kartini. Kerap kali aku bertemu dengan orang kulit putih yang sekali-kali bukan bodoh, malahan bangsawan pikiran, tetapi angkuhnya bukan main. Tidak tertahan, hal itu menyakiti hatiku bukan main. Dan terlalu banyak orang merasa bahwa kami orang Jawa sebenarnya bukanlah manusia. Bagaimana orang Belanda hendak kami sayangi apabila kami diperlakukan demikian? Cinta membangkitkan balasan cinta, tetapi sebuah penghinaan selama-lamanya tak akan menghidupkan cinta. Lah, beliau itu sangat benci kepada Belanda, tapi tidak semuanya. Jadi kesombongan dari bangsa Belanda, dari bangsa Barat, itu beliau tidak suka. Karena itu menghina sesama manusia, dan itu dijadikan sebuah motivasi yang bisa menggerakkan kaum perempuan. Beliau menjadikan motivasi itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya perempuan ini loh bisa membangun peradaban, bukan hanya laki-laki saja. Jadi itulah kritik-kritik keras yang dilontarkan R.A. Kartini semasa hidupnya. Dan itu nantinya sangat berdampak, sangat berpengaruh bagi kaum perempuan.